Habis ungkit utang 50 miliar rupiah, terbitlah Sandi dan Anies yang kembali mesra. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Hubungan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai isu hutang Anies Baswedan terhadap Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah terdengar hingga ke telinga publik. Bakal calon presiden Anies Baswedan membantah klaim Sandiaga Uno mengenai utang senilai 50 miliar rupiah saat Pilgub DKI 2017 silam. Sandiaga Uno mengaku Anies Baswedan memiliki utang 50 miliar dengannya saat pencalonan Pilgub DKI tahun 2017 lalu. Menurut Anies, pada masa kampanye itu, banyak sekali sumbangan yang sumbernya ada yang diketahui maupun tidak diketahui. Bila Anies Sandi tidak berhasil dalam Pilgub DKI 2017, kata Anies, maka uang itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Kemudian kesepakatan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani Anies Baswedan. Yang menjadi catatan Anies dalam surat perjanjian itu adalah ketika dirinya harus mengembalikan uang jika kalah dalam Pilgub DKI 2017. Kader Nasdem Akbar Faisal sempat mempublikasikan isi dokumen perjanjian dana kampanye Anies di era Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dalam perjanjian tersebut, awalnya tertulis sebesar 30 miliar, lalu pinjaman kedua sebesar 20 miliar, dan ketiga sebesar 42 miliar. Total hutang sebesar 92 miliar rupiah. Ada beberapa poin penting yang tertulis dalam perjanjian tersebut, antara lain, poin 5, Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman pertama, kedua, dan pinjaman ketiga bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada 2017. Poin 7, bahwa dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, 3, serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Poin 8, mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dan Sandiaga Uno. Dikabarkan hubungannya retak usai Pilkada Jakarta, justru kini keduanya tampil mesra di depan khalayak. Momen hangat dan akrab antara Anies dan Sandi itu terjadi saat keduanya menghadiri tasyakur milad ke-42 Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT di Istora Senayan. Anies membagikan potret kemesraannya dengan Sandi melalui akun media sosial miliknya. Tampak Anies tersenyum bahagia sambil menjabat tangan Sandi. Kejadian tersebut disaksikan oleh ribuan pengunjung yang hadir di acara kala itu. Sebelumnya, saat diundang dalam podcast bersama Mary Riana belum lama ini, Anies memberikan klarifikasi atas dana kampanye 50 miliar rupiah yang membuat geger. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari pihak ketiga, bukan uang milik Sandiaga Uno. Mereka memiliki kesepakatan uang tersebut tidak perlu dikembalikan jika Anies dan Sandi menang di pilkada. Ternyata mereka memenangkannya. Tak kalah ramai diperbincangkan terkait isu dirinya akan maju menjadi capres di tahun 2024 mendatang, isu hutangnya dengan Sandiaga Uno tetap masih hangat. Salinan surat pengakuan utang yang ditandatangani Anies beredar luas di media sosial Twitter. Di dalamnya tercatat bahwa ia meminjam dana yang totalnya mencapai 92 miliar rupiah ke Sandiaga Uno untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2017. Sempat diberitakan tidak membayar, rupanya dalam surat itu, utang Anies kepada Sandiaga Uno bisa dikatakan selesai, sebab tertulis pada salah satu poinnya bahwa Sandiaga Uno sepakat utang-utang Anies akan lunas jika keduanya memenangkan Pilkada 2017 silam. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membeberkan bahwa Anies dan Prabowo sempat menekan sebuah perjanjian politik yang isinya hingga kini menjadi misteri. Meski isu tersebut hingga kini belum rampung kejelasannya, Anies kembali menghadapi isu soal utang piutang dengan Sandiaga Uno. Berikut fakta-fakta yang telah terungkap sejauh ini terkait keberadaan isu utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Yang pertama, Anies teken 3 surat perjanjian. Surat perjanjian yang diteken oleh Anies tersebut berjumlah 3, dan salah satunya diantaranya adalah utang piutang dengan Sandiaga Uno. Keberadaan utang piutang tersebut
diungkap oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa, dalam podcast Akbar, Faisal, Uncensored di YouTube, Sabtu, 4 Februari 2023 lalu. Kedua, Anies hutang ke Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah. Erwin mengungkap, Anies Baswedan menekan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah dari Sandiaga Uno saat sang ex-gubernur DKI Jakarta berjuang di Pilkada 2017. Uang senilai miliaran rupiah itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Diduga bahwa utang piutang tersebut dituliskan oleh Rikrik Rizkiana yang belakangan diangkat menjadi komisaris pemuda Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ketiga, Erwin pesimis jika utang sudah lunas. Erwin mengungkap bahwa Anies Baswedan sempat mengalami kendala logistik kala berjuang di putaran pertama Pilkada 2017 silam, sehingga harus merelakan diri meminjam uang dari Sandiaga Uno. Lebih lanjut, Erwin menduga bahwa Anies hingga kini belum selesai melunasi hutangnya dengan Sandiaga itu. Tak mau namanya terus dibahas, Anies Baswedan akhirnya angkat bicara. Saat diundang dalam podcast bersama Mary Riana belum lama ini, Anies memberikan klarifikasi atas dana kampanye 50 miliar yang membuat geger. Ia menjelaskan, bukan uang milik Sandiaga Uno. Mereka memiliki kesepakatan. Uang tersebut tidak perlu dikembalikan jika Anies dan Sandi menang di Pilkada. Ternyata mereka memang memenangkannya. Di sisi lain, Sandiaga mengaku tidak mempermasalahkan uang 50 miliar tersebut. Ia mengaku tetap menganggap Anies sebagai sahabatnya. Bahkan, Sandi sudah melakukan sholat istiqoroh untuk mengikhlaskan dana yang tak sedikit tersebut. Soal polemik utang Anies Baswedan, Sandiaga Uno berkata dirinya tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Sebab menurutnya, hal itu akan memperburuk suasana dan dapat berpotensi memecah belah hubungan baiknya dengan Anies. Ia kemudian meminta kepada siapapun untuk menghentikan pembahasan soal utang tersebut. Ia juga berharap menjelang Pilpres 2024, semua pihak bisa lebih fokus membicarakan tentang ide atau pendapat bangsa saja. Itulah informasi mengenai hutang 50 miliar rupiah antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang kini tampil mesra di depan khalayak. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingswara.com.